Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Kami mewakili Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berada dalam kepengurusan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai badan khusus yang dibentuk oleh pengurus untuk menjalankan dakwah ilallah khusus di kalangan muslimat, perempuan, anak-anak dan keluarga. Yang tentu saja dalam melaksanakan kegiatan yang diamanatkan kepada kami tidak akan lepas dari ada visi dari Dewan Dakwah Islamiyah itu sendiri. Dan visi daripada Dewan Dakwah Islamiyah adalah terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami berdasarkan takwa dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan visi, tentunya kita tidak lepas ada misi yang harus dilaksanakan dan ada kaitannya dengan apa yang akan kita sampaikan dalam pertemuan pada hari ini. Misi dari Dewan Dakwah yang pertama, menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah. Yang kedua, melaksanakan khitah dakwah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Dakwah dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Tiga, menanamkan akidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, menyiapkan juru dakwah untuk berbagai tingkatan sosial, kemasyarakatan, dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah. Kelima, menyadarkan umat akan kewajiban dakwah dan membina kemandirian mereka. Enam, membendung pemurtadan, ghazwul fikr atau perang pemikiran, dan harakat damah atau gerakan penyesatan. Tujuh, mengembangkan jaringan kerjasama serta koordinasi ke arah realisasi amal jama'i. 8. Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak, pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan umat dan bangsa. Dan terakhir ke-9, membangun solidaritas Islam internasional dan turut serta mendukung terciptanya perdamaian dunia. Karena Muslimat Dewan Dakwah tadi dikatakan sebagai kedudukannya sebagai badan khusus, tentu dia harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, di antara hal yang perlu disampaikan di sini, bahwa fungsi daripada Muslimat Dewan Dakwah adalah pendukung pelaksanaan program pengurus Dewan Dakwah di setiap tingkat kepengurusan dalam mencapai visi dan misi Dewan Dakwah yang telah saya sebutkan di atas tadi. Di antara visi yang ada, yang saat ini kami rasakan sesuatu yang kami harus berbuat, karena masalah ini adalah masalah yang sudah pasif di tengah-tengah masyarakat kita, yang berkaitan dengan peraturan Kementeri Pendidikan dan Kebudayaan dan riset dan teknologi yang sekarang berubah namanya menjadi PPKS, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan itu
di misi daripada Dewan Dakwah membendung pemurtadan Ghazwal Fikr dan Harakah Haddamah. Karena itu kami terpanggil untuk melaksanakan penyampaian atas nama Muslimat Dewan Dakwah, dan alhamdulillah hal ini telah kita laksanakan bukan hanya atas nama PP Muslimat Dewan Dakwah, tapi kita juga telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh perwakilan di daerah tingkat wilayah maupun tingkat cabang yang dilaksanakan pada hari Jumat yang lalu. Dan alhamdulillah itu nanti akan disampaikan dalam kesempatan ini oleh Saudari Hartini Daeng Saido yang insya Allah menyampaikan yang diberikan amanat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa yang mendampingi kami di sini ada beberapa pengurus inti. Yang pertama Saudari Hartini Daeng Saido, kemudian di sebelah kanan saya Ibu Dori Angat Pakpahan, di sebelahnya adalah Ibu Nur Hasanah Sanen. Ibu Dori ini adalah Sekum, dan di sampingnya Nur Hasanah Sanen. Ibu Nur Hasanah adalah Bendahara Umum, dan di samping Ibu Nur Hasanah Sanen Ibu Muslimah Hanan, Wakil Ketua Umum, dan di sampingnya lagi adalah Ibu Mufidah Said, juga Wakil Ketua Umum. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan nanti akan membawa kepada memperkuat daripada suara-suara, khususnya suara umat Islam dalam menghadapi daripada PPKS ya, yang telah dikeluarkan, yang berubah namanya, yang tadinya adalah Permendikbud Riset nomor 30 tahun 2021. Oh ya, saya lupa menyampaikan nama teman-teman tapi lupa sama diri sendiri. Nama saya Andi Nurul Jannah sebagai Ketua Umum Muslimat Dewan Dakwah. Dan selanjutnya untuk penyampaian yang berkaitan dengan masukan-masukan dari Muslimat Dewan Dakwah, insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Hartini Daeng Saido. Pada Saudari Hartini, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kami dari pimpinan pusat Muslimat Dewan Dakwah menyampaikan bahwa kami secara institusi dan perorangan menolak PPKS, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kenapa kami menolak? Barangkali ini juga bukan hal yang baru ya, karena di DPR sekarang teman-teman kita juga sedang berjuang untuk mencegah terjadinya pengesahan dari rancangan undang-undang TPKS. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya adalah salinan modifikasi dari rancangan undang-undang TPKS yang justru masih kontroversial. Ada beberapa pasal-pasal yang kontroversial yang sangat bertentangan dengan kebudayaan dan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita. Masalah yang paling dan sangat mendasar itu ada pada terminologi yang dipakai oleh PPKS ini, yang juga dipakai oleh TPKS, yaitu yang mengangkat paradigma kekerasan seksual yang masih memakai landasan seksual konsen, seks yang didasarkan atas dasar persetujuan. Barangkali itu yang paling mengemuka, dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang sebenarnya juga sangat kurang
cocok untuk diterapkan di Indonesia, tetapi masalah seksual konsen ini paling menarik perhatian. Kenapa? Karena seksual konsen ini mengandung paham sekuler. Secara tidak langsung, PPKS ini atau TPKS dengan keluarnya istilah seksual konsen menyetujui terjadinya hubungan seks antara dua orang, entahkah itu ada di dalam ikatan hukum perkawinan atau tidak, selama terjadi persetujuan di antara kedua belah pihak, maka tidak akan dinamakan dengan kekerasan seksual. Sebaliknya, kalau orang yang berada di dalam ikatan hukum melakukan aktivitas seksual, tetapi yang satu merasa terpaksa, maka akan dikenai dengan undang-undang kekerasan seksual karena tidak ada konsen, persetujuan dari kedua belah pihak. Karena faktor yang diangkat oleh undang-undang ini juga adalah relasi gender, relasi kuasa. Karena itu kami sebagai Muslimat Dewan Dakwah sangat menolak. Bahkan kami sudah melakukan konsolidasi nasional untuk menggerakkan seluruh pimpinan Muslimat Dewan Dakwah di semua tingkatan, baik wilayah maupun cabang, menyuarakan hal yang sama agar memberikan penolakan-penolakan, sehingga penolakan-penolakan yang bersamaan ini akan membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencabut PPKS yang telah dikeluarkan. Ya, itu. Kemudian pasal-pasal yang juga bertentangan dan sangat tidak relevan dengan kehidupan kita di Indonesia ini adalah adanya istilah identitas gender. Identitas gender itu menurut pemahaman yang berkembang saat ini adalah menuju kepada aktivitas seksual seseorang, bukan jenis kelamin. Artinya di sini kalau aktivitas seksualnya bertentangan dengan apa yang selama ini kita ketahui yang sah sesuai dengan kebudayaan kita, hubungan yang sah itu jika dilakukan oleh yang aktivitasnya bertentangan itu diperbolehkan, seperti lesbian, gay, trans, dan biseksual. Karena identitas gender itu mengarah kepada aktivitas sosial, bukan jenis kelamin. Kemudian di dalam PPKS ini mengangkat Satgas dengan beberapa kriteria yang diterapkan itu mengarah kepada aktivis-aktivis yang selama ini bergelut di paham feminis. Karena kriteria-kriteria itu hanya melekat pada mereka. Sementara teman-teman yang selama ini aktif mendampingi korban-korban kejahatan seksual tidak akan bisa terakomodir di dalam Satgas. Karena sudah dibuat sedemikian rupa bahwa orang yang akan diakomodir di dalam Satgas ini adalah mereka. Sehingga yang membuat undang-undang ini orang-orang yang memiliki paham feminis. Satgas yang mengawal peraturan ini adalah orang-orang yang memiliki pijakan feminis. Kemudian apa yang akan dijadikan pijakan di dalam perguruan tinggi dalam pengawasan juga nantinya adalah paham feminis. Jadi ini sebenarnya adalah paham feminis radikal yang disusupkan melalui pendidikan dan peraturan atau perundang-undangan. Karena itu kami menolak dengan sekeras-kerasnya Permendikbud atau PPKS ini ditetapkan. Kami mengharap ini segera dicabut karena juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 nomor 31 tentang tujuan pendidikan. Juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan di perguruan tinggi yang mengharapkan anak didik memiliki intelektual, cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan
memiliki akhlak mulia dan beradab. Itu antara lain isi dari Undang-Undang Nomor 12 tentang pendidikan di perguruan tinggi. Secara keseluruhan kami Muslimat Dewan Dakwah mengatakan bahwa PPKS dan RUU TPKS ini sangat bertentangan dengan budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita dan juga melenceng dari kesepakatan bahwa setiap aturan dan undang-undang yang dibuat di Indonesia ini harus bernafaskan Pancasila. Demikian pernyataan dari kami sebagai pimpinan pusat Muslimat Dewan Dakwah. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan penjelasan yang berkaitan dengan alasan penolakan kami atas nama Muslimat Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan harapan kita bersama bahwa apa yang dilaksanakan dari Muslimat Dewan Dakwah ini juga adalah menyuarakan suara umat Islam yang mayoritas bangsa kita adalah Muslim. Sebenarnya kalau melihat dari apa yang tertera di dalam perundangan tersebut, bukan hanya umat Islam atau agama Islam saja, tetapi juga agama-agama yang lain yang mereka itu juga memiliki ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan daripada ajaran agama mereka. Termasuk juga kebudayaan yang selama ini kita jaga dengan baik, bahwa kita adalah negara yang berbudaya. Kalau kita melihat dari apa yang telah disampaikan, itu sudah jauh daripada apa yang seharusnya sebagai suatu kebanggaan bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, semoga apa yang kami lakukan ini adalah bagian daripada melaksanakan tugas kami dakwah ilallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kami dan kemudian kepada kita semua, sehingga kemudian kepada generasi penerus kita yang mereka lah nanti yang akan meneruskan tugas-tugas yang diamanatkan sebagai warga negara yang memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah orang-orang yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tutup dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.